Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah kita melaksanakan prosesi khatmul Quran. Ya. Ada berapa jumlah kita sekarang, Bu? Ada 60. Lebih. Berarti 2 khatam ya. Alhamdulillah. Masing-masing 1 juz. Saya membayangkan kira-kira kalau ibu semua ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa orang yang membaca satu huruf, ya, ini satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan di sisi Allah itu nilainya 10. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la aqulu alif lam mim harfan. Ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Ya. Tapi berapa? 3. Alif harf, lam harf, mim harf. Berarti ketika kita baca alif lam mim, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah dicatat sebagai 3 kebaikan yang masing-masing nilainya adalah 10. Berarti alif lam mim saja itu pahalanya sudah 30. Jadi saya membayangkan, bertanya-tanya, kira-kira tadi kita dapat pahala berapa ratus ribu? Ya. Mudah-mudahan yang kita baca tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan atas segala kesalahan yang terdapat dalam membacanya, ya. Karena dalam sabda lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quran itu akan disertai oleh para malaikat. Walladhi yatata'ta, orang yang baca Al-Qurannya terbata-bata. Wa huwa alaihi syaq, susah sekali. Biasanya ini bagi pemula, pemula yang masih baru belajar Al-Quran, baru belajar baca, ya. Mobil khusus yang baru banget belajar di usia balita, ya, bayi 50 tahun, ya. Ini kadang suka banyak tuh, ya. Ada istilahnya, kalau kita kan normalnya mat tobi'i, ya. Kalau buat balita yang baru belajar itu kadang suka ada namanya mat pikir, Bu. Ya. Tahu mat pikir, Bu? Ya. Mat pikir itu mat cara baca panjang, ya. Mestinya dia nggak panjang. Tapi karena mikirnya kelamaan jadi panjang tuh. Dalikal kitabu la raiba fi. Ya, karena ada mat pikir. Dalikal kitabu la. Itu mat pikir tuh namanya. Ya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca Al-Qur'annya seperti ini saja, ya, wa huwa alaihi syaq, susah, terbata-bata, falahu ajrani, maka dia akan dapat 2 pahala. 1 pahala dia baca, 2 pahala dia belajar. Ya. Maka tidak boleh ibu berhenti belajar nanti. Ya. Saya sering dapatkan begini, kalau mengajarkan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kandung sepuh, itu terkadang suka ada ungkapan begini, Ustadz, ya, saya malu, sudah tua baru belajar ngaji, ya, gak bisa-bisa lagi, apalagi gurunya masih muda, ya, kadang suka rasanya malu banget, ya. Apa saya bilang? Saya bilang, Bu, ya, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Yang ibu harus malu adalah
Kalau sampai umur 60 tahun lebih, nanti ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah, wafat dalam kondisi belum bisa ngaji, ya. Itu mungkin nanti malaikat Munkar Nakir akan nanya tuh di alam barzakh nanti, ya. 60 tahun lu hidup di dunia ngapain aja? Ngaji aja gak bisa, gitu. Ya. Itu yang harus malu nanti. Ya. Kalau sampai nanti masuk ke alam kubur, ditanya sama Munkar Nakir, tidak bisa ngaji, malu kita sama Munkar dan Nakir. Ya. Saya pernah dapat nasihat wasiat dari salah seorang guru. Ya. Wallahu a'lam bishawab, apakah ini hadis atau sebatas motivasi? Ya. Karena saya belum menemukan redaksi hadisnya. Tapi ungkapannya begini, bagus sekali. Kata guru saya dulu, ya, mintalah sama Allah husnul khatimah dalam posisi belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Ya. Ini yang sudah mulai kecium aroma tanah kuburnya. Ya. Minta sama Allah supaya diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah dalam posisi sedang belajar atau menghafal Al-Quran. Kenapa? Kalau kita wafat dalam posisi belajar atau menghafal Al-Quran, ya, lagi ngafal nih Bu Quran, ya, baru dapat 1 halaman, tiba-tiba besoknya meninggal dunia, maka nanti di akhirat, di yaumil kiamah itu, kita akan dibangunkan sebagai orang-orang yang hafal Al-Quran. Kapan dihafalkannya? Konon nanti ketika kita masuk ke alam kubur, itu Allah akan utus malaikat yang menemani tidur kita di dalam kubur sambil menghafal Al-Quran. Ya. Sehingga nanti dibangkitkan, ya, ini grup-grup ada siapa yang sudah hafal 30 juz? Ya. 40 deh, kalau nggak 30, 40. 20. 10 deh, 10. Gak ada. 5. 3. Gak ada juga. Ya. Tadinya saya mau kasih hadiah Bu yang hafal 30 juz. Ya. Umroh diantar sampai bandara. Saya nganter doang sampai bandara. Baik. Karena semuanya nggak ada yang hafal 30 juz, nanti saya kasih hadiah bareng-bareng ya. Semuanya nanti saya kasih oleh-oleh pulang insyaallah. Jadi kalau kita sekarang belum menghafal, ya, setiap minggu kita datang ke Islami, ketemu, kita sama-sama tahu nih kita belum hafal Quran. Ya. Kalau nanti mudah-mudahan Allah takdirkan kita wafat dalam kondisi status sebagai masih belajar Al-Quran, pembelajar Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, nanti bangkit dari alam kubur, ibu akan saling kaget tuh. Ya. Ada barisan khusus nanti di padang mahsyar, itu barisan orang-orang hafal Quran. Ya. Nanti kita ketemu di sana tuh. Ya. Ntar Bu Santi nanya sama tetangganya, Bu, kok ibu ada di barisan ini? Lah ibu juga kok ada di barisan ini? Kan dulu kita sama-sama di Odos belum menghafal Quran. Ya. Kenapa tiba-tiba sekarang kita ada di barisan ini? Ya. Kata ibu sebelahnya, enak aja. Ya. Saya sudah hafal Quran. Kapan ngapalnya? Kemarin di alam kubur. Ya. Saya ulangi nih. Orang yang wafat dalam kondisi dia belajar Al-Quran. Ini bukan berarti matinya harus lagi megang Quran, mulutnya lagi ngoceh, tidak. Maksudnya ketika dia wafat itu statusnya masih menyandang status sebagai pembelajar Al-Quran. Ya. Masih ngaji. Apalagi dia masih menghafal. Maka kalau itu terjaga, insya Allah dia husnul khatimah, masuk ke dalam kubur, Allah utus malaikat untuk menemani dia menyempurnakan belajar dan hafalan Al-Qur'annya. Ya, jadi jangan jangan merasa wah nggak bisa Ustaz, ya susah hafal Quran itu. Ya bisa. Mau saya coba praktekkan Bu? Ya. Kita coba ngafal Quran dalam waktu singkat ya. Oke. Saya buka satu ayat ya. Yang saya yakin ibu semua belum hafal. Satu baris ya. Sekarang 11:05. Ikuti saya ya.
Ayatnya di surah Ar-Rum ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ke saya, ikuti saya. Fasubhanallahi. Ikut. Fasubhanallahi. Bareng-bareng 1 2 3. Hina tumsuna. Hina tumsuna. Hina tumsuna. Bareng-bareng 1 2 3. Gabungkan dengan yang tadi. Fasubhanallahi hina tumsuna. Dikit lagi, perhatikan. Wa hina tusbihun. Wa hina tusbihun. Bareng-bareng. Wa hina tusbihun. Perhatikan, saya gabung semuanya, nanti baru diikuti. Fasubhanallahi hina tumsuna. Coba. Wa hina tusbihun. Saya gabung semuanya, perhatikan. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Subhanallahi hina tumsuna hina tusbihun. Sekali lagi ya, bareng-bareng. 1 2 3. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Jangan bareng-bareng saya ya. Dengari dulu saya baru disambut. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Biar lancar, ulangi 3 kali bareng-bareng. 1 2 3. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Lagi. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Lagi. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Siapa yang belum hafal? Ada? Satu lagi. 1 2 3. Fasubhan. Sebelas lewat 8. 3 menit Ibu hafal 1 ayat 1 baris. Kita nggak janjian loh. Ya, sebelumnya semua belum hafal dan nggak tahu apa yang akan dibaca. 3 menit Ibu bisa hafal 1 ayat 1 baris tuh. Ya. Al-Quran itu 1 halamannya itu kurang lebih 15 baris. Jadi kalau dikali 3 rata-rata itu 45 menit Bu. Ya. Kalau Ibu khususkan waktu 1 hari 1 jam saja untuk menghafal, saya yakin 1 halaman itu bisa loh. Ya. 1 hari 1 jam. Apalagi 1 hari bisa 2 jam, berarti 1 lembar. Ya. 1 lembar, 1 juz itu isinya cuma 10 lembar Bu. Jadi kalau bisa 1 hari 1 halaman, 20 hari 1 juz loh. Ya. Anggaplah 10 harinya dalam 1 bulan buat arisan, buat kondangan, buat jalan-jalan. Ya, 1 bulan 1 juz, 1 tahun Ibu dapat 12 juz. 3 tahun, insya Allah hatam, hafal 30 juz. Nah, masalah kita di mana? Masalah kita itu sekarang selama ini kita nggak pernah mengkhususkan waktu buat menghafal. Itu masalahnya. Ya. Jadi Ustaz, kenapa ya saya susah banget menghafal? Bukan menghafalnya yang susah. Yang susah Ibu nyediain waktunya. Ya.
Coba deh mulai sekarang. Catat tuh. Surah Ar-Rum ayat 18. Ya, sudah hafal. Besok tambahin, Bu, ayat ke-19. Ya. Caranya bagaimana? Kayak tadi saja gampang. Ya. Potong-potong ayatnya, diulangi, digabungin dikit-dikit. Kalau sudah hafal, baca terus ulang. Ya. Nanti lupa Ustadz. Memang, Bu. Kadang orang kalau cepat hafal, cepat lupa. Coba tes pas subhanallah yang barusan. Masih ada yang hafal, sudah ada yang lupa. Nanti 20 menit lagi nih keluar, nah hilang tuh semua. Ya. Bagaimana caranya Ustaz biar nggak lupa? Biar nggak lupa, diulang-ulang terus, Bu. Ya, sambil masak, subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Sambil bikin status di WA, subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Klik gitu. Ya. Begitu caranya. Ulang terus. Coba saya tanya, siapa di sini yang lupa surat Al-Fatihah? Gak ada. Kenapa? Karena setiap hari dibaca terus. Ya. 17 kali dibaca. Karena sering dibacanya gak lupa. Bahkan yang hebatnya, kalau kita sering baca diulang, yang tadinya gak hafal, Bu, bisa hafal sendiri. Ya. Saya yakin sekian puluh % dari kita itu hafal surat Yasin tapi nggak pernah ngafalin. Ya, kenapa bisa hafal surat Yasin? Saking seringnya. Tiap minggu Yasin. Ada yang pergi haji, Yasin. Anak-anak lahir, Yasin. Ya. Meninggal dunia, Yasin. Tasyakuran rumah, Yasin. Ya. Apa aja Yasin? Karena saking seringnya diulang, akhirnya hafal. Coba yang diulang itu setiap ada yang meninggal dunia, Al-Baqarah. Pergi haji, Al-Baqarah. Tasyakuran rumah, Al-Baqarah. Lama-lama ibu hafal tuh Al-Baqarah. Ya. Saya doakan nih mudah-mudahan satu hari 1 juz. Ya. Berarti kan sebulan khatam kita, Bu, ya. Ya. Saking seringnya dibaca, mudah-mudahan cepat ibu hafal. Yang sering dibaca itu cepat ada yang nempel. Ya, karena tabiat Al-Quran itu dia diulang. Ya, jadi kunci menghafal itu diulang. Nah, maka yang pertama tahapannya kita menghafal yang belum hafal. Kalau sudah hafal, menjaga yang sudah hafal. Nah, ini memang kadang lebih ribet nih, ya, lebih susah daripada menghafal baru. Tapi harus dijalani. Nanti setelah itu jangan lupa. Harus diperbaiki juga bacaannya. Ya. Saya senang sebenarnya dengan gerakan One Day One Juz ini, ya, karena kita termotivasi untuk cepat baca. Tapi terkadang, ya mohon maaf, ini harus juga kita sampaikan. Ada orang-orang yang saking cepatnya dia pengen sampai, ya, itu ibarat naik mobil pengen cepet nyampe, tapi rambu-rambunya ditabrak semua tuh. Ya. Lampu merah terobos. Gitu. Ya. Hati-hati nih. Kenapa? Khawatir nanti ya kalau diterobos semua itu nilai yang tadinya 1 huruf harusnya 10 bisa jadi berkurang nanti, Bu. Ya, maka harus diperhatikan tajwidnya, ya, makharijul hurufnya. Ini saya kasih tips, Bu. Ya, mungkin Ibu pernah belajar ya. Ada pelatihan khusus, Bu, untuk belajar tajwid gitu. Ada, ya. Mungkin pernah diajarkan itmamul harokat. Ya. Itmamul harokat itu bagaimana cara mengucapkan harokat dengan sempurna. Ya. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhamma. Ya. Dhamma itu tidak sempurna kecuali dengan memonyongkan bibirnya. Ya. Jadi kalau baca dhamma, monyongin bibirnya, Bu. Ya. A'udzu gitu. Ya. Kalau fathah bin fitah dibuka, bukanya ke samping. Ya. Bukan dibuka ke atas, tidak. Ya. Kalau kasrah bin kisar turunin i. Ya. A'udzu billahi. Ya. Perhatikan nih. Boleh perhatikan mulut saya atau perhatikan suaranya saja.
antara yang digerakkan mulutnya dengan yang tidak. Ya. Ini kalau tidak digerakkan mulutnya begini bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau digerakkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enak yang pertama apa yang kedua? Kedua. Sama-sama betul. Apa bedanya? Kalau yang pertama pelit banget ngajinya. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu lillahi wa lahul hamdu fis samawati wal ardh. Ya. Itu pelit banget dia gerakin mulut. Ya. Itu kalau yang masih baca, kalau yang sudah baca Quran, mukanya masih kelihatan serem. Itu jangan-jangan baca Qurannya begitu tuh. Karena kalau yang mulutnya bergerak, ya, ini senam wajah, Bu. Ya. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tumtirun. Ibu kalau pergi ke salon, ya, facial, apa yang dilakuin? Dipijit, Bu, mukanya. Ya, supaya apa? Supaya otot-ototnya itu regang. Sel-sel matinya diganti dengan sel-sel baru. Ya, makanya orang yang sering ke salon itu ototnya berbeda tuh. Ya, saya katakan kalau ibu nggak punya uang, insya Allah punya uang semua, nggak pernah ke salon, ya sering-sering baca Al-Quran dengan makhraj yang sempurna, itu senam wajah di rumah, Bu. Ya, 1 juz tadi itu kalau ibu bacanya begitu tuh, ya saya sengaja tadi bacanya nggak terlalu cepat, ya. Karena biasanya kita kalau khatam Quran itu selalu ada motivasi. Kalau saya selesai duluan, tandanya saya hebat. Enggak juga. Itu, ya. Bisa jadi Anda bacanya gitu, mulutnya standar, apalagi nggak keluar suara. Ya. Gimana nanti ada mukjizat Al-Quran? Ya. Orang itu bisa dengar masuk Islam ketika ada orang baca Quran. Kenapa? Karena suaranya indah, suaranya bagus, ada mukjizatnya. Tapi kalau bacanya sendiri, siapa yang mau jadi mukjizat? Yang dengar bacaan kita, ya. Baca dengan suara yang lantang, suara yang kencang, ya, kemudian gerakan mulutnya. 1 juz tadi 45 menit tuh ibu begitu, itu facial mandiri, nggak perlu ke salon, Bu. Ya. Kalau mau pakai masker atau boleh, ya sebelum ngaji kasih dulu sari ayu atau apa gitu. Ya. Habis itu baru kita gerak-gerak. Ya, ini real, Bu. Ya. Saya sekarang lagi belajar tentang komunikasi dan motivasi dakwah. Itu dikasih tahu sama dosen saya. Ustadz, kalau mau ngisi di depan orang, lakukan senam wajah 2 atau 3 menit sebelumnya agar wajah Ustadz terlihat fresh. Gitu. Ya. Apa caranya? Salah satunya, senam wajah itu ada yang disebut dengan lion face, wajah singa. Ya. Kita kayak singa lagi ngaung, tapi jangan bersuara. Ya. Lakukan ini 2-3 menit, ya ibu akan ngerasa, enak loh muka kita. Ini real. Ya. Nah, saya sekarang sedang mencoba mencari-cari, mengaitkan gitu ya. Ketika Rasulullah katakan misalkan orang yang baca Quran itu wajahnya berseri-seri, itu ternyata ada 2 jalur, Bu. Ya. Jalur pertama itu jalur yang kita nggak lihat, memang Allah berikan cahaya kepada dia. Jalur yang kedua itu jalur ilmiah. Karena kalau orang ngajinya seperti tadi, saya jamin muka ibu berseri-seri. Ya. Walaupun usia ibu sudah 55 tahun, kalau rajin baca Quran, ya insya Allah tetap kelihatan seperti 55 tahun. Ya kan umur nggak bisa dibohongi. Ya. Tapi kelihatannya beda, Bu. Ya, nanti ibu tes deh sama bapaknya. Pak, coba lihat mama nih. Ya, seminggu mama baca Quran ngikutin cara Ustaz Adi. Teriak kemudian mulutnya digerakin. Beda tidak? Ya, beda, Bu. Ya. Itu alami loh. Ya. Jadi kalau dibilang orang yang hafal Quran, orang yang sering baca Quran itu wajahnya berseri-seri, itu dari segi kesehatan begitu. Ya. Orang yang sering baca Quran tiap hari itu terlatih untuk doyan senyum dia. Ya. Jadi ngomongnya aja kayak senyum terus. Kenapa? Fathah itu melatih kita untuk senyum. Ya. A'udzu billahi. Tersenyum terus. Ya, maksimal. Senyumnya senyum maksimal ke samping, buka terus. Nah, gitu. Apalagi kalau suaranya indah. Ini saya punya titipan nih. Ya, saya disuruh
berbagi cara nada membaca Al-Quran. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi oleh-oleh nih, jadi oleh-oleh buat ibu-ibu semua. Saya ingin berbagi oleh-oleh. Jadi tahapannya tadi yang pertama, setelah kita istiqomah baca Al-Quran, saya sarankan ibu semua belajar untuk memaksimalkan tajwidnya, ya supaya apa? Odoj yang sudah bagus nih lajunya, ya itu biar lebih mengindahkan rambu-rambu di jalanan. Ya, jadi kita cepat sampai tujuan dan selamat. Kalau cepatnya nggak patuhin lampu lalu lintas, nanti cepat tapi nggak selamat tuh. Ya. Baca Qurannya cepat tapi ditabrak semua gitu. Ya. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Gitu. Ya. Nah, itu cepat tapi nggak mengindahkan rambu-rambunya. Karena Al-Quran ini diturunkan tidak seperti itu, ada kaidahnya. Belajar tajwidnya. Ya. Kemudian diusahakan kalau bisa setiap hari ada ayat yang ibu hafal, tambah satu-satu aja. Amma yatasaalun, udah satu aja. Ulangi itu seharian biar gak lupa. Amma yatasaalun. Ada telepon, assalamualaikum. Amma yatasaalun. Apa terus ulang terus. Ya. Nanti malam Jumat bapaknya ngajakin, "Mah, ayo mah." Kalau bapak nggak hafal, mama nggak kasih nih. Hafal dua-duanya. Ya. Kalau sudah dihafal, usahakan ya, yang sudah dihafal sering-sering diulang lagi. Ya, dan ini yang terakhir, kalau bisa ya, berikan sentuhan agar bacaan kita itu lebih menjadi mukjizat dengan apa? Perbaiki nada bacaannya. Ya, pernah ibu rasakan makmum di belakang imam sholat taraweh panjang, tapi rasanya enak banget itu. Ya. Padahal kita nggak ngerti tuh yang dibaca apa, kita nggak hafal, tapi karena suara dan nadanya enak, kita tuh tenang di belakang. Ya. Tapi kalau di sholat di musola gangan, surah At-Takatsur aja kita kayaknya rasanya gitu. Ya, kalau imamnya nggak bagus, telinga kita itu terganggu. Gitu. Nah, itu tahap terakhir. Ya, tahap terakhir kalau tajwidnya sudah benar, boleh latihan suara dan nada. Nah, saya ingin berbagi kepada ibu-ibu semua. Ini kesempatan yang jarang kita jumpa. Mudah-mudahan bisa jadi bekal buat ibu-ibu semua. Saya ajarkan cara atau nada membaca Al-Quran, Bu ya. Dalam variasi nada ada yang disebut dengan nada ras. Nada ras ini nada termasuk yang paling mudah. Ya. Gampang. Caranya itu turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, itu saja. Ya. Patokan nadanya begini. Diambil dari angka 1 sampai 8, diambil belakangnya saja. Kalau 1 diambil tu. Kalau 2 wa. Kalau 3 4 5 6 7 8 tua gapat manem. Bisa ya? Coba tua gapat manem jupan. Tapi nadanya jangan begitu, ya. Gak enak itu. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, begitu nanti bacanya. Perhatikan. Nada pertama turun, nada kedua naik, ya. Turun naik taunya dari mana, Ustaz? Lihat saja belakangnya, ya. Turun begini nih. Tua gapat manem jupan. Oke, perhatikan. Tua gapat manem jupan. Ya. Kalau mau dipotong tuaga, nah berarti di situ, ya. Tuaga patmadam. Nah, kalau yang hobi punya cengkok kayak Zaskia Gotik, boleh di limanya. Tuaga patmadam. Nah, goyang di limanya. Madam jupa. Nah, pannya turun tuh. Ya, bisa ya? Nah, tuaga patmadam jupa. Oke, bareng-bareng. Kalau naiknya gimana? Naikin aja suaranya dan belakangnya naikin. Tuwagat manam jupa. Masya Allah. 17 tahun lebih muda ibu. Bisa ya? Coba.
Dengerin dulu, dengerin pelan-pelan. Nanti habis ini bareng-bareng. Turun terus naik. Ya. Tua gabat malam Jupan. Tua gabat malam Jupan. Bisa? Ya, 1, 2, 3. Tua gabat malam Jupan. Tua gabat malam Jupan. Ngajinya gimana Ustadz? Masukin saja ta'awudz dengan basmalah. Tua gabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang toh? Enak ya? Nah, kita coba nih. Ya, kita coba surat An-Nas deh. An-Nas tuh gampang tuh, ya. Pokoknya turun naik, turun naik, turun naik. Gitu ya. Kita mulai dari ta'awudz bareng-bareng. Saya bacakan dulu nadanya. Tua gabat malam Jupan. Tua gabat malam Jupan. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Qul a'udzu birabbin nas. Naik. Malikin nas. Turun. Ilahin nas. Naik. Min syarril waswasil khannas. Turun. Yuwaswisu fi sudurin nas. Naik. Minal jinnati wan nas. Ini yang paling dasar sekali, ya. Kalau mau ditambah boleh. Turun, naiknya agak datar, kemudian naik tinggi gitu. Nah, nanti kalau ini sudah bisa, baru ganti ke lagu yang lain, ya. Misalkan lagu apa? Bayati. Ya, Bayati itu gampang, ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Kalau ngaji begitu, Allah. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu juga yang memisahkan kita. Saya kebetulan tugas hari ini di atas, Bu. Ya, jadi mohon maaf harus pamit terlebih dahulu, ya. Mudah-mudahan ini bukan perjumpaan kita yang terakhir, ya. Kalau ibu-ibu ada yang nanti berminat, saya ada kelas online untuk pembelajaran Al-Qur'an namanya GTO, Grup Tahsin Online. Nah, itu nanti bisa bergabung dengan kami. Ada pertemuan-pertemuan rutin, nanti dipisahkan, ya. Kelas-kelasnya ada yang kelas baru, ada yang sudah bagus, ada yang sudah expert, atau ada yang kelas menghafal. Nah, nanti berkumpul dengan sekelompok-kelompoknya, kita ajarkan cara membaca Al-Quran, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang Allah berkahi, yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah hari ini berkumpul kita di majelis ini, menjadi wasilah Allah pertemukan dan kumpulkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar, terus membaca Al-Qur'an, jangan berhenti, dan jangan satu lagi saya ingin kasih tahu ke ibu semua, jangan ibu pernah mengatakan, Ustadz saya sudah tua, ya, otak saya sudah tidak kuat lagi, ya. Jangan bilang begitu. Kalau ibu bilang begitu, maka ibu betulan tidak kuat. Rasulullah SAW itu 55 tahun baru mulai perang, ya. Orang Indonesia kesalahannya 55 tahun dia bilang alhamdulillah sudah selesai.
waktunya istirahat, maka dia selesai dan dia betulan istirahat saat itu. Ya. Jadi ibu jangan pernah bilang saya sudah tua Ustaz, ya, tidak apa-apa. Ya, bilang begitu tapi caranya yang membanggakan. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah tua nih, saya makin semangat ngafal, saya makin semangat belajar Quran, gitu ya. Tapi kalau ibu bilang Ustaz sudah tua, maka akan susah. Oke? Jangan berhenti belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah sebagai pembelajar Al-Quran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza. Ingat oleh-olehnya apa tadi? Tua gapat manam jupan. Sekali lagi deh sebelum salam. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.